Nah, halo teman-teman. Jadi sebelah tata membetnya ini itu ada ini apa polling closet juga kita buat pintunya kaca. Ini kita pakai pintu kali ini kacanya itu Ray-Ban yang 5 mili jadi hitam gitu. Kita pakai lampu juga. Nah, ini untuk tutorial pemasangan lampunya kita buatkan tersendiri ya. Teman-teman bisa cek di video saya. Untuk bahannya kita pakai plywood ya, plywood dari Avan. Ini yang 18 mm. Untuk bagian dalam itu kita finishing HPL. Ini kita finishing luar dalam pakai HPL. Langsung aja simak untuk pembuatan dari polling closetnya ini sama si cerminnya ini. Ini kita potong-potong terlebih dahulu bahan plywood Hapan yang 18 mm-nya sesuai dengan ukuran dari wall-in closetnya. Untuk lebar dari wall-in closetnya itu nanti itu 50 ya. Nah, untuk panjangnya dia sekitar 107 cm. Untuk bagian base-nya atau kakinya juga kita pakai plywood yang 18 mm dari Hapan juga. Nah, jadi semuanya nanti ini full plywood. Ini kita bersihin dulu bekas habis potongannya tadi, baru langsung kita rakit di base-nya. Untuk kakinya ini kita lem kayu terlebih dahulu, baru nanti kita paku tembak dan disekrup. Lanjut kita proses pada penempelan HPL-nya. Nah, jadi semua kita lem terlebih dahulu. Bagian plywoodnya yang akan ditempel, baru nanti kita tempel si HPL-nya. Untuk penempelan HPL-nya ini semuanya ya, mulai dari sekatnya, base-nya, terus body kanan kirinya. Untuk merapikan bagian pinggiran dari lebihan HPL itu teman-teman bisa gunain mata trimmer yang plus trim bit. Dia ada biringnya di bagian bawah dari si mata routernya. Lanjut, ini kita mau buat coakan untuk rel dari si rel slidingnya. Untuk jarak antara relnya itu 2,5 dan 6 cm ya teman-teman. Nah, untuk coakannya disesuaikan dengan tipe relnya ya, dan dalamnya juga disesuaikan dengan kedalaman dari rel yang digunakan. Untuk mata trimmernya itu pakai mata trimmer yang biasa aja, yang nggak ada biringnya, yang strike bit. Untuk jarak coakan dari si relnya ini antara yang bottom sama yang topnya itu disamakan ya teman-teman.
Nah, karena kita pakai roda yang warna oranye itu, jadi untuk tipe relnya itu tipe rel yang U seperti ini. Itu sama untuk atas dan bawah, dia tipe relnya menggunakan rel yang tipe yang sama seperti ini juga. Ini kita masuk untuk proses assembly dari si wall-in closetnya. Nah, untuk penyekrupannya, karena model wall-in closetnya ini masuk ke dalam dinding atau ke tanam, jadi kita bisa skrup dari sampingnya. Nah, kalau terekspos di luar dinding atau di depan dinding itu teman-teman harus dari dalam si base-nya biar bisa knockdown atau dibongkar pasang dan nggak mengganggu si HPL-nya nantinya. Ini kita buat kompartemen dalam dari wall-in closetnya. Jadi nanti kompartemen yang di dalam itu ada ambalan sama ada 2 drawer. Untuk kompartemen bagian dalam ini kita gunakan tetap plywood dari Hapan yang 15 mm dan ini kita finishing terlebih dahulu bagian dalamnya satu sisi itu dengan HPL. Untuk sekat dari si drawernya itu kita bagi dua ya teman-teman, tapi untuk yang sliding itu dia harus ditebelin seperti ini untuk sekatnya, biar kalau kita buka drawernya itu dia nggak nabrak dari si pintu slidingnya. Proses selanjutnya kita akan membuat drawernya. Untuk pembuatan drawer ini kita finishing dengan kertasip. Tipe yang kita pakai ini adalah yang Sonoma Oak. Untuk detail cara penempelan dari kertasip ini teman-teman bisa cek di deskripsi karena udah pernah kita buatin sebelumnya secara detail. Next kita akan pasang rel lacinya di bagian dari si kompartemen kabinetnya dan si drawernya sendiri. Untuk rel laci yang kita pakai ini kita pakai yang rel laci biasa yang full extension tapi. Seperti biasa ya teman-teman, untuk ukuran dari drawer itu dikurangin 2,6 cm untuk rel yang biasa. Kalau untuk yang slow motion saya biasanya 2,7 cm.
Untuk pintu dari drawernya sendiri ini kita pakai blok melamin 18 mm. Nanti bagian polyesternya itu kita lapis dengan kertas sip lagi. Untuk bagian luarnya itu kita lapis dengan HPL. Dan untuk bagian edgingnya kita gunain dari edging PVC. Lanjut ini akan kita pasang untuk bagian back dari si wall-in closetnya atau lemarinya. Nah, untuk bagian belakangnya ini kita pakai melamin itu 3 mm dari Hapan, terus itu kita finishing dengan HPL. Setelah itu kita pasang semua kompartemen dalam sekat-sekatnya dan kompartemen dari si drawernya. Kita lanjut untuk proses selanjutnya, kita akan buat pintunya. Nah, untuk pintunya sendiri kita pakai frame aluminium yang warna hitam. Ini kita potong-potong 45 derajat untuk bagian frame aluminiumnya. Untuk tipe yang kita pakai itu, ini tipenya FAD 128 dan FA 127 kalau nggak salah ya teman-teman. Untuk pemotongan frame aluminium ini teman-teman harus safety untuk pemotongannya menggunakan at least menggunakan penutup pelindung mata dan tangan, karena serpihan dari potongan si frame aluminiumnya ini kalau mental itu sakit banget. Jadi ini dia frame aluminiumnya udah kita potong-potong semua sesuai dengan ukuran dari si wall-in closetnya. Lanjut proses selanjutnya ini akan kita sambung semua atau kita assembly. Nah, untuk proses penyambungan dari si frame aluminiumnya ini kita gunakan besi plat siku AH45. Pastikan untuk penempatan lubang dari skrupnya itu benar-benar pas dan presisi. Kalau enggak, nanti dia jadinya enggak siku. Ini framenya udah jadi, kita tinggal pasang untuk roda dari si pintu slidingnya.
Nah, ini kita tentukan dulu titik dari si roda slidingnya, pasnya sesuai dengan yang kita pakai atau tipe roda yang kita pakai. Terus nanti itu kita bor dengan mata bor aluminium seperti ini yang 35 mm. Setelah dibor seperti ini, itu bagian sampingnya itu harus kita gerinda biar dia lurus atau biar dia rapi. Nah, kalau di kayu itu biasanya kita gunain trimmer sih. Nah, kalau ini kita potong dengan gerinda. Nah, untuk motong yang bagian bawahnya ini juga teman-teman pelan-pelan aja, biar enggak jebol atau biar enggak kebablasan motongnya itu sampai ke bagian yang paling depan dari si frame aluminiumnya. Nah, lanjut ini kita pasang untuk roda dari pintu slidingnya. Untuk roda yang kita pakai ini tipe yang oranye itu ya teman-teman, nih warnanya oranye. Untuk mereknya teman-teman bisa lihat sendiri lah di situ. Untuk kuncian bagian pintu atas itu dia seperti ini teman-teman. Jadi nanti tinggal di skrup aja dan tinggal disesuaikan dengan tinggi atau kedalaman dari si relnya. Nah, ngomong-ngomong ini pintunya pintu yang berbeda dengan pintu sliding yang akan kita buat. Tapi kurang lebih prosesnya sama banget, sama persis. Karena kemarin kita malam-malam jadi itu kurang bagus gambarnya. Jadi saya ambil gambar untuk contoh yang pintu ini aja. Nah, proses selanjutnya itu kita pasang kaca 5 mm. Untuk tipe yang kita pakai ini berbeda dengan yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi tipe kacanya ini itu kaca Ray-Ban itu yang modelnya hitam seperti ini. Nah, kalau kaca hitamnya seperti ini dia lebih kelihatan maskulin aja nanti. Untuk ukuran dari kacanya itu teman-teman harus pesen benar-benar presisi ya. Kalau enggak itu bahaya juga ketika kita mau assembly dari si frame-nya. Takut kegedean, kalau kita paksa nanti dia bakal pecah.
Oke, kalau pintunya ini udah jadi, lanjut aja kita ke proses instalasinya. Nah, ini untuk bagiannya semua udah kita pasangin rumah lampu dari LED-nya. Teman-teman bisa cek ya di video kita sebelumnya untuk tutorial cara pemasangan lampu LED-nya. Nah, jadi walk-in closetnya itu kita masukin ke dalam dinding yang menjorok seperti ini. Untuk bagian atasnya itu samping kanannya juga itu kita kasih space ya, dan nanti ini kita kasih spacer atau kita kasih kisi-kisi, terus nanti akan kita tempel dengan HPL. Nah, ini kita akan pasang untuk pintu kacanya. Itu kita masukin dulu untuk bagian bawahnya, baru yang atas itu nanti disesuaikan dengan si kedalaman dari si relnya. Terus disekrup menggunakan obeng aja, biar nggak susah dan ribet juga kalau masuk bor ke dalam. Untuk tinggi dari pintu slidingnya ini kita kurangin 1 cm dari tinggi bagian dalam si wall-in closetnya. Atau teman-teman bisa ukur sendiri loh, atau bisa tes sendiri. Kalau saya sih saya pakai 1 cm ya, biar dia nggak terlalu renggang juga. Nah, jadi kira-kira pintu slidingnya setelah dipasang itu seperti ini dia. Lanjut kita masuk proses untuk pembuatan si cermin di bagian sebelah si wall-in closetnya. Untuk cerminnya sendiri ini kita pakai yang cermin 3 mm. Terus kita tempel dengan lem kuning di bagian plywood. Nah, untuk bagian pinggir itu teman-teman bisa tempel melamin terlebih dahulu yang 3 mm juga, baru nanti ditempel dengan HPL. Dan yang terakhir itu tinggal dirapiin aja dengan trimmer seperti ini. Nah, untuk pemasangan dari si cerminnya ini kita langsung sekrup aja ke bagian dindingnya. Cuman untuk sekrupnya itu kita gunain tutup stainless. Nah, semua proses udah kita buat, tinggal yang terakhir itu tinggal pemasangan besi-besi stainlessnya aja, atau kita bersihin aja sih. Untuk hasil akhirnya itu dia jadinya seperti ini.
Nah, segitu aja untuk video pembuatan dari wall-in closetnya ini dengan kaca Ray-Ban dan cerminnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar plywoodnya itu langsung bisa ke Instagramnya Hapan di hapan_plywood atau di websitenya hapan.co.id atau cek di deskripsi untuk kontak dari Hapannya. Segitu aja, semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.